pastikan Nurdin M. Top tewas di Solo. Keluarga Nurdin belum dapat pemberitahuan resmi kabar kematian gembong teroris Malaysia tersebut. Berebut tempat duduk penumpang kereta masuk lewat jendela. Selamat petang saudara, baru saja Kapolri pastikan identitas salah satu jenazah korban tewas dalam penyergapan di Solo, Jawa Tengah adalah gembong teroris nomor 1 Nurdin M. Top. Ikuti juga dialog dengan keluarga Nurdin di Malaysia. Saya Sonat Surat bersama Anda. Saudara, kepastian resmi mengenai tewasnya Nurdin M. Top datang dari Kapolri Jenderal Bambang Hendar Soedanuri dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Reporter kami Nina Bahri mengikuti konferensi tersebut. Selamat sore Nina. Selamat sore Saudara. Nina, dari mana polisi memastikan yang tewas adalah Nurdin? Ya benar bahwa Kapolri sore ini akhirnya mengumumkan bahwa yang meninggal yang ditembak tadi pagi adalah Nurdin M. Top melalui sidik jari yang dikirim dari polisi di Raja Malaysia. Menurut Kapolri sebenarnya untuk memastikan orang itu bisa hanya dengan minimal 11 titik, tetapi kali ini untuk Nurdin ditemukan 14 titik kesamaan. Halo, Saudara? Iya, dan demikian sudah pasti yang tewas adalah Nurdin, begitu ya Nina? Ya, sudah pasti kata Kapolri. Dan Kapolri pada awal konferensi pers mengaku sangat berbahagia karena tidak sia-sia pekerjaan anak buahnya untuk memburu gembong yang sudah 9 tahun lalu ini diburu. Nina, Anda bisa jelaskan siapa saja yang tewas dan apa saja peran mereka? Menurut Kapolri yang tadi pagi selain Nurdin ada Bagus Budi Pranoto alias Urwa. Urwa sendiri adalah pelaku pengeboman di Kedubes Australia tahun 2003 yang lalu. Sedangkan Hadi Susilo yang menyewakan rumah bagi Nurdin CS tersebut, tetapi peranan Hadi pada saat teroris tidak disebutkan oleh Kapolri. Sedangkan Aryo Sudarso alias Aji juga adalah DPO karena dia sebagai ahli pembuat bom yang pernah mendapat pengajaran langsung dari Dr. Azahari. Selain mereka berempat, istri Susilo yang bernama Munaro juga tertembak, tetapi dia selamat dan saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Sukanto. Nina, bagaimana dengan perburuan tersangka teroris lainnya seperti Saifuddin Zuhri dan juga Muhammad Syahrir? Kapolri Bambang Hendar mengatakan perburuan terhadap para teroris lain diantara si Saifuddin Zuhri dan Syahrir tetap dilakukan. Artinya mereka tidak akan berhenti untuk mengejar kedua teroris tersebut, termasuk mungkin jaringan-jaringan lainnya. Kembali tadi Kapolri tegaskan dan anak buahnya akan bekerja mati-matian untuk mendapatkan orang-orang tersebut. Baik, terima kasih Nina Bahri atas laporan Anda dari Mabes Polri. Saudara, bersama Dr. Azahari, Nurdin Muhammad Top menebar teror di tanah air setelah 9 tahun diburu dan kerap lolos dalam sejumlah penyergapan. Pagi tadi Nurdin tewas dalam penyergapan di Solo, Jawa Tengah. Musuh kami adalah Amerika. Kami ulangi bahwa musuh kami adalah aliansi Salibi, Amerika, Australia, Inggris, Italia, dan kami nyatakan. Lelaki ini disebut-sebut sebagai Nurdin M. Top, salah satu tokoh jamaah Islamiyah dalam sejumlah aksi pengeboman di Indonesia. Lahir di Malaysia 41 tahun lalu, Nurdin belajar dan mengajar di Madrasah Luqmanul Hakim yang didirikan Abdullah Sungkar. Disinilah ia mengenal Dr. Azahari. Dari sekolah ini pula muncul nama-nama Ali Gufron, Amrozi dan Imam Samudra, pelaku bom Bali pertama. Ketika pemerintah Malaysia memburu pentolan jamaah Islamiyah, Nurdin dan Azahari lari ke Indonesia. Jika Dr. Azahari mahir merakit bom, Nurdin, sang ideolog, dikenal piawai merekrut calon pengantin, sebutan untuk para pelaku bom bunuh diri. Nurdin juga melatih kelompok binaannya dalam barisan Taifah Muqatilah atau pasukan tempur. Setelah perburuan panjang, Dr. Azahari tewas dalam pengepungan oleh tim detasemen khusus Polri di Malang, Jawa Timur 4 tahun lalu. Setahun kemudian, Nurdin pun nyaris masuk dalam genggaman polisi ketika terjadi penyergapan di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah bulan lalu, Nurdin diyakini tewas, meskipun belakangan tidak terbukti. Dan tadi pagi, dalam penyergapan di Solo, Jawa Tengah, Nurdin bersama 3 orang lain dipastikan tewas. Pertanyaannya, apakah dengan tewasnya Nurdin, aksi terorisme akan lenyap dari bumi Indonesia? Tim Liputan 6 melaporkan.
Masih terkait kabar tewasnya Nurdin M. Top, beberapa saat yang lalu rekan kami Sela Wangkat mewawancarai juru bicara keluarga Nurdin M. Top di Johor Bahru, Malaysia. Berikut wawancara selengkapnya. Saudara, terkait perburuan gembong teroris Nurdin M. Top, kami telah tersambung dengan salah satu keluarga Nurdin di Malaysia, Bapak Baharudin Ismail. Ya, selamat sore Pak Baharudin. Apakah Bapak mendapat kabar dari Indonesia tentang perburuan terakhir Nurdin M. Top di Jawa Tengah? Iya, kami sudah dapat beritanya dari yang diduga adalah Nurdin. Ya, apakah Bapak sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Nurdin di Indonesia terakhir? Oh, teringat pada tanggal 2002, awal 2002 lagi nggak ada hubungan dengan dia lagi. Sudah hilang kontak ya Pak ya? Iya, tidak kontaknya ya. Ya, berarti juga dari Indonesia belum ada kabar tentang adanya sekarang ini polisi sedang tadi pagi sudah menggerebek teroris dan itu belum ada konfirmasi ke pihak keluarga ya Pak ya? Iya. Ya, Pak, Bapak pernah tahu ya Pak ya, waktu kurang lebih 1 bulan lalu Nurdin pernah dikabarkan tewas dalam sebuah penggerebekan. Apakah keluarga di Malaysia sudah dimintai tes DNA atau sejenisnya? Iya, handphonenya tak ada dengan Polri Indonesia, punya Polri. Jadi tes DNA-nya sekiranya pasti keluarga akan kemungkinan akan berangkat ke sana. Berarti polisi sudah pernah mengambil sampel di Malaysia, tapi kemungkinan kalau memang diminta akan datang ke Indonesia, begitu Pak Baharudin? Enggak, bukan diminta. Kira tes DNA-nya positif bahwa itu adalah Nurdin. Ya, keluarga akan berusaha sana. Oh, jika itu memang positif adalah Nurdin. Ya. Berarti keluarga pernah tes DNA Pak ya? Nah, sampel DNA-nya sudah ada dengan Polri. Sudah punya, polisi sudah punya ya Pak ya? Iya. Ya Pak, kalau memang benar Nurdin yang tewas dalam penggerebekan, apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga di Malaysia? Keluarga belum ada kepastian. Tempoh hari mereka mengatakan bahwa partner untuk bawa pulang jenazahnya ke Malaysia. Tapi yang keadaan sekarang ini mereka belum keluarga kena buat perundingan dulu. Belum ada keputusan ya Pak ya. Kalaupun jika itu memang Nurdin, tetap akan meminta supaya jenazah dikembalikan ke Malaysia, begitu Pak? Iya. Iya Pak, sejauh ini Bapak apakah juga memantau bagaimana perkembangan berita di Indonesia Pak, perihal tentang pencarian Nurdin M. Top? Iya, kami memantau sekarang ini. Oke. Ya baik, kalau begitu terima kasih Pak Baharudin telah bergabung bersama kami di Liputan Malaysia TV. Ya, terima kasih. Dan Saudara, Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sudanuri telah melaporkan tewasnya Nurdin M. Top kepada Presiden SBY. Sekitar pukul 3 petang, Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sudanuri datang ke Istana Negara untuk melaporkan hasil penggerebekan rumah di Solo, Jawa Tengah. Dari 4 orang yang tewas, 1 orang dipastikan adalah Nurdin M. Top. Nurdin M. Top tewas setelah 9 tahun menjadi buronan berbagai kasus teror yang menewaskan ratusan orang di tanah air. Pak, apakah memang Nurdin Top? Benar, Pak. Benar, Pak.